nanti yang ngasih materi panjenengan semuanya. Terus nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapatnya sinau bareng di Sragen. Mudah-mudahan dampaknya juga untuk Sragen juga. Gitu. Amin. Baik, perkenalkan nama saya singkat Widodo. Saya asli dari Banaran Sambung Macan Sragen. Saya di Banaran itu termasuk wilayah yang paling timur di Jawa Tengah. Jadi perbatasan dengan Ngawi, perbatasan dengan Mantingan, Jawa Timur. Kalau mau keluar Jawa Tengah ya antar provinsi itu tinggal nyebrang kali hanya 500 meter balik lagi ke Jawa Tengah. Kalau di sana enaknya gini, kalau misalkan pengen pas puasa gitu, pengen bukanya cepat. Selisihnya ada 5 menit lebih, 5 sampai 7 menit. Biasanya adzan maghrib itu lebih cepat dibandingkan. Berarti sahurnya ke Jawa Tengah, bukannya ke Jawa Timur, Pak? Itu itu di Banaran. Kebetulan saya asli dari Banaran. Kemudian pernah sekolah, pernah kuliah kalau saya alumni dari SMK Negeri 1 Pertanian Kedawung Sragen. Jurusan saya budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Dari rumah biasanya seragam, kemudian sampai sekolah itu ganti baju, berpacul sampai sekarang. Emang jurusannya ya gitu, berpacul kemudian ke lahan. Di kelas 2 itu malah hampir setiap hari praktek. Kalau di kelas 1, kelas 3 prakteknya sudah tidak terlalu banyak, tapi kelas 2 hampir 80% praktek. Kemudian pernah juga melanjutkan di Bogor, di IPB, tapi beda jurusan. Saya malah ngambilnya mekanisasi, tapi tetap senang di pertanian gitu. Maksudnya di dunia nandur-nandur, karena saya kalau megang mesin itu kayaknya tangannya adem atau panas saya nggak tahu. Lebih seneng pokoknya harus pegang tanah gitu daripada pegang besi. Sampai sekarang ya saya diminta untuk ngajar di sini ya karena seneng nandur, senengnya kok nandur itu. Kemudian dari Teknopark minta untuk ngisi kegiatan pelatihan vegetatif tanaman buah. Dari Bogor pernah melanjutkan di Bogor D3, kemudian S1-nya di Brawijaya Malang. 2003 lulus, 2007 saya ikut jadi tenaga kontrak penyuluh pertanian lapangan PPL. Jadi PPL tapi rekrutmen dari pusat. Saya bergabung 2007. Pada waktu itu ya belum ada pengalaman di dunia pertanian, hanya teori saja, belum pernah nanam-nanam karena saya belum punya sawah. Orang tua juga tidak punya sawah, sehingga pada saat melakukan penyuluhan ya teori gitu. Sampai nekate yo ketemu wong pengalaman nandur pari yo browsing nang internet menjadi bahan penyuluhan. Nah ini sak nekat-nekate petugas. Tapi dari 2011 2012 saya berusaha karena wilayah saya di Banaran itu petaninya termasuk petani maju ya. Maksudnya secara pengalaman, secara teori,
secara watak itu wonge iki padha-padha kendel. Jadi pada saat kita ngomong tanpa ada pengalaman, mereka ya wis nganggepe angin lalu. Sehingga itu jadi tantangan bagi saya, minimal saya harus sudah nyoba gitu. Sudah nyoba, hasilnya baru saya sampaikan. Hingga 2011 saya pernah nanam pepaya California 1000 pohon. Pertama kali nandur itu ya itu sewa lahan, nandur kates sing ora umum. Waktu itu ora umum karena yang dicari itu pepaya yang ukurannya besar. Pepaya apa itu? Thailand, dari Boyolali. Apa? Boyolali terkenalnya pepaya. Thailand itu Ya. Di sana ada varietas pepaya yang jadi andalan di Boyolali, yaitu MJ9. Mojosongo. Jadi ada pepaya yang terkenal itu Mojosongo, tapi istilah pakainya jadi Thailand. Pepayanya ukurannya besar, satu biji bisa 3 kilo, 5 kilo. Itu di pasaran. Pada saat saya nanam hanya bawa pepaya California yang ukurannya setengah kilo, 1 kilo, paling besar ya 2 kilo itu yang maksimal. Waktu saya nanam 1000 pohon, ya sempat diragukan, itu adole neng ndi, jualnya kemana? Nah ini sambil nanam itu ya berpikir adole neng ndi ya. Padahal di sini belum mengenal California waktu itu. Terus saya coba, pokoknya coba ini. Nanti kira-kira 1 bulan menjelang panen, ya wis awake pit-pitan wae keliling, nggawa sampel 2 biji atau 3 biji, keliling turut pasar sing dodol buah iki ditawari apa gitu. Lah menjelang panen saya pernah nawarke itu ya dadi guyon gitu. Dadi guyone kan pepayanya kecil gitu. Bu, saya punya pepaya seperti ini. Kalau panjenengan mau, silahkan nanti bisa menghubungi nomor saya, ini nomor HP saya. Mas, patas yo cili-cili. Nang kene sing dibulu sing gede-gede kae. Ngoten, Bu. Ya wis akhirnya sampel ini ya saya kasihkan gitu. Nggih pun Bu, niki mang niki sampel saking kula jenengan cobi riyen mungkin buah sae jenengan minat mang telepon kula. Saya pulang pagi jam 8 pulang, kan pasar bukanya pagi. Jam 11 itu telepon, Mas besok nyoba dikirimi 15 kilo dulu ya untuk nyoba. Nah itu respon pertama seperti itu, saya terus apa? Ternyata ini masuk gitu. Karena pepaya California kan walaupun kecil, kalau dibelah kan dagingnya tebal. Terus kenapa? Aroma buah, kemudian rasanya itu lain dari pepaya yang jenis lain gitu. Sehingga dari situ berlanjut, dia minta dikirimi terus, walaupun 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo itu rutin karena pasarnya kecil. Kemudian karena saya nanamnya 1000 pohon, itu kalau panen rata-rata satu pohon 1 kilo kan berarti 1 ton kan. Padahal kebutuhan pasar lokal di situ hanya paling 50 kilo, 1 kintal sudah jenuh gitu. Saya coba nyari pasar yang ke arah Mantingan ke Jawa Timur. Waktu itu sasaran saya di Mantingan kan ada Pondok Gontor ya, Pondok Putri Gontor. Saya nyoba masuk di situ berharap bisa tembus. Nah, ternyata sampai sana itu
Bakulnya belum buka. Pas ini coba nanti siang kesini lagi. Saya balik ulang, pas balik ulang berpapasan dengan mobil pickup, dia membawa pepaya Thailand, Mojo Songo. Ada 6 keranjang besar di belakang itu. Saya lihat, kan saya mau pulang ke arah barat ya. Bapaknya itu bawa pickup ke arah Ngawi. Saya ikuti, saya balik, saya ikuti. Ini pasti nanti berhentinya di Pasar Walikubun. Saya ikuti terus, pas dia arah Walikubun kan ada timbangan ya, pos timbangan ya. Bapaknya masuk, saya lurus, nunggu kalau di sana ada lampu merah gendingan ya. Saya nunggu di sana, bapaknya benar belok kanan ke arah Pasar Walikubun. Saya ikuti terus sampai Pasar Walikubun. Saya bawa sampel 2, ukuran 1 kilo lebih sedikit. Berhenti, bapaknya turun di parkiran Pasar Walikubun, dan saya sebelum bakule ngumpul banyak, saya nembusi dulu, Pak, pangapunten Pak, saya ada pepaya California seperti ini, barangkali dengan minat nanti bisa telepon saya, hubungi saya. Respon yang pertama apa? Lah ini Mas yang saya cari gitu. Nah, dari situ bapaknya langsung bilang, anu Mas, saya tak keliling dulu, nanti sore ketemu jenengan di mana ini? Di Banaran Pak. Ya saya pulang menjelang asar, menghubungi Mas, saya sudah sampai Mantingan. Langsung ke lahan ya Pak, ningali di lahan. Saya ajak ke lahan, lihat-lihat, selesai. Mas, ojo ngeliyo ya, tak tuku kabeh. Nah ini menarik untuk. Jadi nanam pertama kali, nanam pepaya California, dapat pasar yang, karena belum banyak saingan ya, yang nanam belum banyak. Sehingga waktu itu saya nggak fokus nyari pembeli gitu. Panenan saya setorkan ke bapaknya itu, bahkan yang BS-an yang ukurannya kecil, yang kecil-kecil itu malah harganya lebih mahal gitu. Selain itu gini, karena yang besar itu saya masukkan ke sana, ada sisa ini kan pembeli lokalan yang sudah tahu California, Mas aku untuk dibagai ini sudah diambil bakul semuanya. Kalau jenengan mau ini harganya, waktu itu saya harga 3,5, padahal diambil bakul yang bagus ini 2,5 gitu. Yang BS malah harganya lebih tinggi. Nah ini pengalaman pertama kali nanam di dunia pertanian, yang belum dunia pertanian seperti itu. Sehingga menarik kalau misalkan mau menekuni dunia pertanian, coba pilih komoditas yang mau kita tanam itu yang kira-kira pangsa pasarnya juga menjanjikan. Mungkin banyak yang di pertanian itu lebih ke arah pertanian identik dengan tanaman padi. Enggak. Jadi kalau misalkan panjenengan pengen masuk di dunia pertanian, ya banyak pilihan. Termasuk materi pelatihan perbanyakan tanaman vegetatif tanaman buah ini juga peluang, karena kebutuhan atau permintaan bibit sampai saat ini nggak ada yang nanam buat bibit alpukat, buat bibit durian itu kok sampai bingung jual itu nggak ada gitu. Saya yakin pasti ada yang tertarik untuk ikut nanam. Sehingga kalau misalkan kita mau mengembangkan, ya kita lebih selektif, milih kira-kira permintaan pasar jangka panjang ke depan itu jenis apa yang kita mau kembangkan. Contoh anggur, mungkin anggur jenis impor di Sragen itu yang pertama kali nanam mungkin saya.
tahun 2015 saya beli online bibit dari Tuban, jenisnya Ninel. Waktu itu bibit masih harga 150, belum ongkos kirimnya. 2015 saya nanam. Awalnya mau beli bibit online itu maju mundur sampai 1 minggu. Karena kan harganya 150.000. Ya kalau ini asli yang sesuai gambar Ninel waktu itu gitu. Kita nggak tahu kan, beli bibit dan tinggi bibitnya kan hanya 1 jengkal dari sambungan. Maju mundur, beli atau enggak. Akhirnya pokoknya yakin ini asli, kalau enggak nyoba nggak akan tahu gitu loh. Akhirnya waktu itu beli, saya tanam, dan 2015 saya tanam. Waktu itu ya belum saya buahkan, tapi saya setek untuk buat bibit. Pengalaman pertama nyetek anggur yang batangnya masih hijau saya potongi, saya tancap nih, nggak ada yang tumbuh, banyak yang mati. Wah, aku kehilangan batang sambuh. Terus akhirnya waktu saya potongi kan ada tunas kecil yang tumbuh ya, walaupun ukurannya hanya 1 lidi ya, kecil sekali batangnya, cabangnya itu kecil sekali. Saya berpikir ini seandainya disetek gak iso, iya nek dicangkok. Akhirnya saya coba cangkok. Walaupun batangnya seukuran kecil ya, 1 lidi, seukuran lidi, saya coba cangkok menyesuaikan dengan ukuran batang. Taunya kalau nyangkok kan tanahnya juga besar ya. Ini nek batangnya cilik dikai tanah besar itu kaya apa? Mesti ceklek. Ya wis saya menyesuaikan. Tanahnya ya seukuran jari segini, bulatannya seukuran kelereng itu. Saya bungkuskan, jadi kita kupas, saya kupas, kulitnya dibuang ya, dibersihkan, dikerok sedikit, tapi hati-hati karena itu masih lunak ya. Kemudian dibungkus tanah, ikat bungkus plastik, ikat. Saya mati di 5 hari. Saya lihat kok sudah ada kalus yang nyongol ya, kan tanahnya ada yang pecah gitu kelihatan. 1 minggu, 10 hari akar sudah keluar. Nah ini kalau cabang yang buahnya ini dicuangkoi semuanya jadi berapa bibit ini. Akhirnya muncul inisiatif iki gak sah diwohne sik, 3 bibit kabeh sik. Saya cangkok semuanya. Waktu itu ya selain untuk bahan dijual, saya tanam lagi. Kemudian pada saat ada expo KTNA di gedung SMS di sini, waktu itu ya saya coba iseng bawa 10 pohon. Pokoknya modalnya nggawa bibit karo foto, album foto anggur Ninel. Dipajang, Mas, anggur apa? Anggur ini Ninel. Jadi belum ada sampel buahnya gitu, hanya foto itu. Ini tenanan ora ayo bro. Kita pokoknya dapatnya dari Tuban, kita kembangkan jadi bibit. Kalau mau ya berapa satunya? 150, mahal mas. Mahal. Dia keliling, balik lagi. 100 dapat enggak? Dalam hatiku nonton. Jadi apa? Dari 10 bibit, alhamdulillah terjual 7 pohon. Harga mereka beraninya di 100.000.
Modal saya 150.000, ongkos kirimnya 60.000. Berarti 210. Dari hasil cangkokan tadi dapat uang 700.000. Ya aku sebadi. Gak usah nunggu sebadi. Terus akhirnya saya cangkok dengan model bertumpuk gitu. Cabang anggur kan banyak ya. Setiap 2 mata tunas saya cangkok. Setiap 2 mata tunas cangkok. Jadi waktu itu yo anggur banyak, woi ini enaknya. Lah ya potensi hasilnya kalau anggur saja ya anggur informasinya kan per kilonya 100.000 ya. Waktu itu di BPP di Sambung Macan saya jualnya 80.000. Tapi kalau saya nunggu panenan buah itu harus nunggu 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ya itu misalkan satu pohon keluar 5 kilo, potensi hasilnya kan 80 kali 5, 400.000 satu pohon. Sedangkan di cangkok itu bisa ratusan bibit dan potensi bibit itu harganya 100.000. Jadi hitung dewi lah. Sehingga kalau nunggu buah kayaknya nggak masuk hitung-hitungannya. Mungkin buah hanya untuk display aja ya. Oh ini buahnya seperti ini. Sehingga dalam pikiran saya itu ya wis cangkok. Nah untuk apa memang kalau misalkan kita produksi cangkok itu ya lebih mudah daripada apa yang lain. Itu kalau misalkan kita punya batang indukannya ya. Tapi kalau ada cara lain seperti yang disampaikan Mas Tunjung kemarin, Mas Tunjung kan lebih ke arah grafting ya. Grafting itu memanfaatkan 2 batang, bisa untuk batang bawah dan entresnya, batang atasnya digabungkan jadi satu. Saya itu dulu nyari batang bawahnya yang kesulitan gitu. Sehingga wes aku yang diindukannya dicangkok wae lah. Sehingga saya lebih ke arah perbanyakan tanamannya cangkok. Dan sekarang di dunia pengangguran teman-teman pengangguran itu lebih senang drafting karena batang bawahnya banyak sekali, mudah sekali didapat. Teman-teman biasanya kalau ada yang punya anggur lokal, anggur kecut, ini tak sambungi sing apik, ning opahe batangnya. Jadi dipotong pendek ukuran 1 meter, disambung. Nah batangnya kan bonus itu loh. Untuk potongnya untuk bahan drafting kan jadi banyak. Teman-teman biasanya seperti itu. Kalau enggak ya dibeli tapi nilainya kan murah. Sehingga kayak Mas Tunjung itu ya setiap hari produksi terus gitu, buat bibit terus. Dan dari perbanyakan atau grafting anggur itu Mas Tunjung kemarin ya buat greenhouse ukuran 28 kali 10 kayak. Nah itu untuk cerita pengalaman anggur. Dan saat ini untuk kegiatan saya memang di Penyuluhan ya, di Penyuluhan. Wilayah kerja saya di Sambung Macan. Kebetulan di Teknopark ini ada pelatihan di bidang pertanian dan saya diminta untuk menjadi pendamping karena sebenarnya teman-teman penyuluh banyak yang punya kompeten di bidang itu, cuman untuk menjadi pendamping di sini ternyata harus ada
sertifikat ngajarnya. Dan kebetulan dari Teknopark itu memberikan kesempatan ke saya untuk ikut pelatihan, sehingga setiap ada kegiatan pelatihan ini saya diminta untuk ngisi di pelatihan ini. Ini kemudian mungkin nanti di penghujung pelatihan kita akan lihat langsung di lapangan ya. Kita mau izin ke admin untuk minta waktu biar bisa melihat langsung kegiatan di tempatnya Mas Tunjung atau di tempat saya yang di BPP Sambung Macan. Kebetulan saya di BPP itu diminta untuk ngurusi kebun. Pemahaman saya dengan adanya pekarangan yang luas harus kita manfaatkan dengan tanaman buah-buahan yang sebanyak-banyaknya. Dulu nanamnya sayuran, tapi kalau sayuran itu kan masanya juga singkat ya. Kita nanam mungkin kalau sayuran yang dipanen daunnya 1 bulan panen, sayuran yang dipanen buahnya 2 bulan, 3 bulan panen. Setelah itu harus nanam lagi, setelah itu harus nanam. Kalau tidak nanam kan nggak panen gitu. Sehingga ini harus diganti ini biar umurnya lama. Yuk kita tanami buah-buahan. Ada yang di tanah, ada yang di pot, tabulah pot seperti itu. Itu di BPP dan sekarang hampir semua lahan sudah penuh. Karena di situ saya mencoba untuk berbagi tentang dunia pertanian ke siapapun. Bahkan saya sudah di BPP itu program unggulan BPP ya. Karena tanaman buah-buahnya banyak, programnya cangkok gratis. Jadi di sana ada jambu air, jambu kristal, ada red diamond, ada tanaman buah yang lain. Kalau pengen nyangkok, kemarin yang peserta kemarin ya ke BPP, kalau nyangkok di sana harus dikasih label. Maksudnya dikasih label dikai jeneng lah. Engko nek ora mbeke jeneng tak daku nggon aku gitu. Jadi dikasih nama, jangan sampai nanti tertukar. Kadang ada yang nyangkut tapi nggak keluar akar, di sampingnya ada yang keluar akar, labelnya dipindah. Nah ini sedikit curang. Tapi kalau yang anggur, memang anggur 2 minggu akar sudah tumbuh, ya loh. Di 3 minggu sudah bisa dipotong, dipindah di tanah, di media polybag. Kalau tanaman yang lain biasanya 1 bulan. Nah ini momennya momen hujan sudah lumayan banyak, mungkin mencangkok itu lebih bagus. Kemarin ada kelenteng itu yang segini dicangkok sudah wis kono ben. Jadi sebenarnya prinsip mencangkok kan selain untuk mendapatkan bibit baru, itu juga tujuan dari mencangkok kan menata cabang. Jadi cabang yang kira-kira itu harusnya dipotong daripada dipotong sia-sia atau dicangkok. Nah, pengalaman ada yang mencangkok itu tanpa memperhatikan cabang-cabang utama, batang utama atau cabang produktif, sehingga aneh-aneh dicangkok kabeh. Pada saat selesai semua sudah tumbuh akar, dipotong batang utama itu gundul istilahnya, yang menarik, sehingga harus start ulang dari awal dan dari cabang lagi.
Nah ini harapan saya besok kalau ke BPP Sambung Macan jenengan pengen cangkok, sudah saya niati itu program cangkok gratis itu program BPP. Tapi ya dengan syarat kita sudah belajar. Kalau nyangkok ya ada pertimbangan, cabangnya ditata. Kira-kira cabang 4 arah itu harus imbang. Seperti itu. Ini program unggulan kami di BPP Sambung Macan. Besok kita juga minta waktu untuk berkunjung ke sana, belajar di sana, praktek perbanyakan tanaman di sana. Itu gitu. Terus pengalaman yang lain sebenarnya sudah saya tuangkan di PowerPoint, nanti kita buka. Mungkin perkenalan singkat dari saya itu gantian gitu. Nanti satu persatu memperkenalkan diri, biar nanti sama-sama kenal, ada potensi yang bisa kita kembangkan. Karena kemarin Pak Sinten yang mengembangkan media tanam mungkin bisa berbagi pengalaman, karena pertanian itu kuncinya yaitu di media tanam. Tanaman apapun yang kita tanam kalau media tanamnya nggak pas, ya wis tunggu waktunya saja gitu. Jadi beberapa prinsip kayak tabulampot ya, tabulampot bibit bagus, potnya bagus, media tanam bagus. Tapi kalau cara nanamnya mungkin satu prinsip pot itu tidak mudah untuk buang air. Ya mungkin sebagus apapun bahan tadi nggak akan berhasil gitu. Kuncinya di satu kalau tabulampot, lubang pembuangan air, gitu. Pot yang dijual yang dari semen cetakan itu kan bagus ya. Tapi kalau misalkan kita nggak paham tentang lubang pembuangan, saya lihat itu pot itu sebenarnya standarnya kurang ya. Lubangnya yang satu di tengah ya. Sudah semangat beli media bagus, bibit bagus, potnya bagus, ditanam langsung. Paling di 2 bulan pertama nanti kok nggak nambah ya pertumbuhannya. 3 bulan, 4 bulan biasanya nanti langsung wassalam. Gitu. Nah, kuncinya sebenarnya hanya tinggal nambahi bahan-bahan yang untuk resapannya. Nah ini harapan saya ini walaupun nanti materinya perbanyakan tanaman, kita kupas bareng-bareng ya, mulai dari mungkin media tanam, terus prinsip budidaya tanaman, apapun kita lebih ke arah sharing, karena barangkali saya belum ada pengalaman tentang materi pertanian yang panjenengan punya. Boleh disampaikan nanti bareng-bareng, kita akan belajar. Intinya tujuan kita lebih ke arah biar pertanian ini kita sudah ada niat, ada minat, harapannya juga ada hasil juga gitu. Saya kira itu perkenalan dari saya.